Saat ini aku sedang tergeletak di kursi asramaku. Merasa hidup kehilangan warnanya. Tidak ada alasan lain. Aku lapar. Melihat blogger makanan di layar komputer. Hotpot yang enak. Minyak merah mendidih. Perut berbulu naik. Aku menelan ludah dengan keras. Mengeluarkan teriakan dari lubuk jiwaku. Ah! Aku sangat ingin makan hotpot. Seandainya aku bisa tiba-tiba memunculkan hotpot sekarang juga. Keluhan ini tidak terlalu keras. Emosinya murni. Hanya celotehan orang yang sangat lapar. Membuat hotpot di asrama laki-laki, petugas asrama akan membuatmu hancur terlebih dahulu. Melemparmu keluar bersama pancinya. Namun, 10 menit kemudian. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar. Siapa itu? Apa pesananku sudah datang? Teman sekamar terdekat dengan pintu bergumam. Sambil dengan malas membuka pintu. Kemudian dia membeku seperti terkena mantra. Membeku di pintu. Mulutnya terbuka lebar hingga bisa memasukkan bola lampu. Matanya melotot seperti lonceng tembaga. Paman gemuk. Kenapa kau menghalangi pintu? Ketempelan setan. Sambil mengeluh, aku dengan penasaran menjulurkan kepala. Detik berikutnya aku juga membeku. 3 orang berdiri di depan pintu. Barisan ini sangat fantastis dan keterlaluan hingga seperti Li Pu membukakan pintu untuk ibunya. Keterlaluan. Berdiri di depan adalah primadona kampus. Suan King. Dia memiliki temperamen yang dingin. Adalah dewi impian bagi banyak anak laki-laki di sekolah. Namun saat ini, dewi ini memegang kompor induksi. Di atasnya juga ada panci inyang. Rasa minyak merah dan sup bening sangat jelas. Suan King. Di sebelahnya ada bunga kecil Tangro. Gadis ini lincah dan ceria. Popularitasnya juga sangat tinggi. Saat ini, dia memegang kotak makanan transparan berukuran sangat besar dengan kedua tangannya. Di dalamnya tersusun rapi gulungan daging sapi gemuk. Gulungan daging domba. Babut. Trakea. Adonan udang. Daging makan siang. Berbagai macam. Sebanding dengan persiapan profesional restoran hotpot. Yang paling keterlaluan adalah berdiri di belakang mereka. Wali kelas kita, Guru Li. Dia biasanya tidak tersenyum. Dan memiliki aura yang kuat. Mahasiswa semua menghindarinya saat bertemu. Tetapi saat ini Guru Li yang kita hormati membawa 2 kotak bir di tangannya. Dan menjepit sekantong besar barang di bawah lengannya. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata adalah minyak wijen, bawang putih cincang, saus tiram, campuran ketumbar cincang untuk saus hotpot. Keheningan di lorong asrama hanya berlangsung kurang dari 3 detik. Diikuti oleh suara napas tertahan yang naik turun dan berbagai kepala menjulur keluar dari pintu setiap asrama. Cahaya kamera ponsel berkedip dengan panik. Merekam adegan yang cukup untuk dicatat dalam sejarah kampus ini. Keheningan yang mematikan bercampur dengan aroma hotpot. Menyelimuti pintu asrama kami dengan aneh. CPU otakku benar-benar terbakar, halusinasi. Hipnosis massal. Atau aku kelaparan sampai mengembangkan penyakit mental baru. Tepat saat kesunyian aneh ini akan menerobos. Kesunyian membuat kita semua menjadi patung. Sebuah suara yang lebih familiar memecah keseriusan kakek penjaga asrama jenderal. Wajahnya muncul dari tangga. Dia pertama-tama melihat barisan yang seperti mimpi di pintu dengan kaget. Lalu tatapannya melewati dia dan dengan tepat tertuju padaku yang terpaku. Selanjutnya, dia bertanya dengan nada yang agak hormat atau bahkan menjilat. Dengan sangat alami. Kak Chen, pancinya sudah datang. Perlu saya bantu memperpanjang stop kontaknya? Untuk daya. Anda tenang saja. Saya akan membukakan gerbang terpisah untuk lantai Anda ini. Saya merasa bukan saya yang bermimpi. Atau dunia ini sudah gila. Akhirnya hotpot itu tetap kami makan di asrama.
Paman penjaga asrama tidak hanya menyediakan stop kontak ekstensi. Aku dengan sangat perhatian membujuk mundur kerumunan yang menonton lapis demi lapis. Dan dengan tatapan peringatan mengusir beberapa siswa yang ingin mengambil foto diam-diam. Benar-benar seperti kepala pelayan dan pengawal eksklusifku. Suasana di asrama sangat aneh. Kompor induksi bekerja dengan gemuruh. Aroma hotpot memenuhi ruangan sempit. Aku, si gendut bunga sekolah. Suan King bunga halus. Tangro dan juga guru wali kelas Li, kami berlima duduk mengelilingi meja yang dirakit. Diam-diam mencelupkan hotpot. Si gendut adalah orang pertama yang bereaksi terhadap makanan enak. Saat ini, dia memilih untuk berhenti berpikir. Dan sudah mulai makan dengan lahap. Teknik mencelup babat sangat terampil. Hanya saja mata kecil itu sesekali menyapu antara aku, Suan King, dan Tangro. Di dalamnya penuh dengan kekaguman dan gosip bahwa saudaraku Fen sangat hebat. Suan King duduk tegak. Makan sepotong sayuran hijau dengan suapan kecil. Gerakannya anggun. Tetapi sepanjang waktu menundukkan kepala dan rona merah itu tidak pernah hilang. Tangro justru beradaptasi dengan cepat. Sudah mulai memberikan komentar. Daging mana yang enak? Bahkan merekomendasikan saus daging yang enak kepada si gendut. Tetapi mata jernihnya itu sebagian besar waktu tertuju padaku. Penelitian dan rasa ingin tahu di dalamnya hampir meluap. Guru Li tampak gelisah. Dia secara simbolis makan sepotong daging sapi berlemak. Lalu mulai menatap botol bir di tangannya dengan linglung. Sesekali mengangkat kepala. Dengan tatapan yang rumit menatapku sekilas lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Akhirnya berubah menjadi desahan yang hampir tidak terdengar. Makanan ini membuatku merasa seperti duduk di atas jarum. Jadi aku dengan susah payah menelan bakso udang di mulutku. Memecah kesunyian yang menyesakan ini. Bagaimana kalian bisa berkumpul? Dan membawa semua barang ini? Itu adalah keinginanmu. Suan King mengangkat kepalanya. Menatapku dengan mata jernih. Aku dengan jelas merasakan bahwa kamu membutuhkan hotpot. Jadi kami membawanya. Tangro mengangguk berulang kali. Benar, benar, benar. Seperti ada navigasi di otak. Langsung tunjukkan padaku bahan apa yang harus kubawa. Guru Li mendorong kacamatanya. Nada bicaranya masih membawa kebingungan. Meskipun sulit dipahami. Namun memang ada intuisi yang kuat yang memberitahuku. Bir dan saus celup ini seharusnya milikmu, dan mulutku berkedut. Sekarang sudah pasti. Keluhan kasualku benar-benar menjadi kenyataan. Perjamuan hotpot yang epik ini akhirnya berakhir dalam suasana yang sangat halus dan canggung. Mengirim ketiga dewa itu pergi. Aku merasa seperti baru saja memenangkan pertempuran yang sulit. Pria gemuk itu menutup pintu. Menerkam dan memeluk leherku seperti harimau lapar. Air liur berhamburan karena kegembiraan. Fen Ge tidak berbicara. Kau adalah kakekku sendiri. Jujur, sebenarnya kau ini apa? Kepala sekolah memberimu panci. Ji Hua memberimu sayuran. Kepala sekolah membelikanmu bir dan obat-obatan. Paman penjaga asrama menjadi adikmu. Bahkan kepala sekolah pun harus menghormatimu dengan segelas anggur. Aku dengan lemah mendorongnya menjauh. Tergeletak lemas di kursi. Merasa tubuhku terkuras habis. Jangan tanya. Aku juga ingin tahu dari mana asalku. Menurutku, pria gemuk itu menyentuh dagunya. Berpura-pura berpikir dalam. Kau sedang beruntung dalam cinta. Apa kau sudah bangkit? Cepat katakan. Siapa yang kau sukai? Suan King atau Tangrong? Atau seleramu unik? Ingin bermain dengan yang bisu? Aku melemparkan kaos kaki bau ke wajahnya. Namun hatiku kacau balau. Aku hanya berharap kekuatan mengikuti perkataan yang misterius dan tidak masuk akal ini. Jangan membawa malapetaka besar bagiku. Kejadian hotpot seperti badai topan. Langsung menyapu seluruh forum kampus. Mengejutkan kepala sekolah dan guru.
Kepala sekolah berkumpul di asrama pria. Hanya untuk makan malam bersamanya. Pendalaman terungkap. Lin Fen sebenarnya orang seperti apa? Paman penjaga asrama secara pribadi mengakui urusan Chen Ge adalah urusanku. Berbagai clickbait. Postingan bermunculan tanpa henti. Fotoku diambil secara diam-diam dari berbagai sudut. Dipajang di mana-mana. Spekulasi bahkan lebih beragam. Mulai dari aku adalah putra seorang miliarder tersembunyi. Hingga aku adalah tokoh penting dari organisasi misterius. Bahkan ada yang mengatakan, aku adalah alien. Aku berjalan di jalan. Tingkat menoleh mencapai 300%. Menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik ada di mana-mana. Aku harus memverifikasi. Apakah kemampuan, perintah menjadi kenyataan, benar-benar ada? Dan di mana batasnya? Tidak mungkin terus-terusan dipukuli secara pasif seperti ini. Pertama-tama aku harus mencari cara yang aman dan berdampak kecil untuk diuji. Sore harinya aku dan si gendut berjalan-jalan di tepi lapangan olahraga. Melihat para siswa yang berkeringat deras di lintasan. Berlari dengan susah payah. Akan lebih baik jika ada angin sejuk. Aku berpura-pura bergumam dengan santai. Suaranya tidak keras. Tetapi memastikan bahwa kalimat ini dengan jelas mengungkapkan harapan. Ada keinginan untuk angin. Begitu aku selesai berbicara. Embusan angin yang tidak kecil. Tetapi cukup menyegarkan. Tiba-tiba bertiup melintasi lapangan olahraga. Menggulung beberapa daun yang berguguran. Meniup rambut para siswa yang berlari. Bahkan beberapa gadis mengeluarkan desahan nyaman. Hei! Angin ini datang pada saat yang tepat. Si gendut menyeka keringat di kepalanya. Berkata dengan gembira. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini kebetulan? Mungkin saja. Tetapi waktunya terlalu tepat. Tidak bisa. Harus dicoba sekali lagi. Mencari target yang lebih jelas. Pandanganku menyapu dan tertuju pada area palang tunggal di sudut lapangan olahraga. Seorang pria kekar sedang berusaha keras. Wajahnya memerah saat melakukan pull-up. Sepertinya lengan saudara ini agak kesulitan. Aku bergumam pelan. Dalam hati aku berpikir, aku harus istirahat sebentar. Seolah-olah tujuanku sudah ditetapkan dalam pikiranku. Pria itu berteriak aduh. Lengannya melemah. Jatuh dari palang tunggal. Duduk dengan keras di tanah. Menggosok lengannya yang sakit. Dengan ekspresi frustrasi. Si gendut masih tertawa bodoh di samping. Haha. Lihat, pria itu tidak bisa. Jangan memaksakan diri jika tidak bisa. Punggungku mulai berkeringat dingin. Terbukti. Ini sama sekali bukan kebetulan. Aku benar-benar bisa memengaruhi kenyataan melalui bahasa. Bahkan mungkin dengan pikiran yang kuat. Penemuan ini membuatku bersemangat sekaligus takut. Yang membuatku bersemangat adalah Bung. Sepertinya aku menjadi protagonis novel kekuatan super perkotaan. Yang membuatku takut adalah kemampuan ini benar-benar di luar kendali. Seperti peluncur roket yang bisa meledak kapan saja. Fen. Kenapa kamu? Wajahmu pucat sekali. Si gendut akhirnya menyadari keanehanku. Tidak apa-apa. Mungkin karena matahari, aku mengelak. Ayo pulang. Aku harus lebih berhati-hati dalam menggunakan. Atau lebih tepatnya mengendalikan diri. Jangan berbicara atau berpikir sembarangan. Namun, pohon ingin tenang tetapi angin tak henti. Keesokan harinya saat pergi ke kuliah besar. Aku sengaja memilih sudut belakang yang sepi. Berharap bisa mengurangi kehadiranku. Akibatnya, baru saja duduk. Aku mendengar beberapa gadis di barisan depan mengobrol tentang kemana mereka akan pergi bermain di akhir pekan. Suaranya agak berisik. Seperti sekelompok burung pipit. Secara tidak sadar sebuah pikiran melintas di benakku. Bisakah kalian diam?
Detik berikutnya, suara beberapa gadis itu tiba-tiba berhenti. Bukan berhenti tiba-tiba, tetapi seolah-olah tenggorokan mereka dicekik oleh sesuatu. Mereka membuka mulut, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Hanya bisa saling menatap dengan ngeri dan memberi isyarat. Wajah mereka memerah karena isyarat ini. Barisan depan seluruh kelas terdiam dengan aneh. Profesor di podium mengangguk puas. Disiplin siswa hari ini sangat baik. Pertahankan dan mari kita mulai kelas. Kulit kepala saya mati rasa. Saya segera menundukkan kepala. Dalam hati saya dengan panik membaca mantra pulih-pulih-pulih. Bisa berbicara. Bisa berbicara. Setelah sekitar 10 detik, saya mendengar beberapa gadis itu menghela napas lega. Kemudian merendahkan suara mereka. Dan terus berdiskusi dengan rasa takut yang masih membekas. Tidak berani lagi berbicara dengan keras. Saya menghela napas lega. Keringat dingin sudah membasahi punggung saya. Kemampuan ini juga bisa berlaku di area. Dan tampaknya memiliki atribut paksaan yang terlalu menakutkan. Saya mendengarkan pelajaran ini dengan linglung. Pikiran saya penuh dengan bagaimana mengendalikan kemampuan terkutuk ini. Bel kelas berbunyi. Saya mengambil tas sekolah saya. Dan ingin menyelinap pergi Lin Fen, teman sekelas, tolong tunggu sebentar. Sebuah suara dingin menghentikan saya Suan King. Dia berdiri di lorong sambil memeluk buku pelajaran. Menatapku dengan tatapan yang rumit. Hati saya berdebar kencang. Datanglah. Untuk menginterogasi atau mencari tahu kebenaran. Ada apa, teman sekelasku? Saya mencoba membuat diri saya tampak tenang. Dia mendekat beberapa langkah. Dan merendahkan suaranya tentang kejadian hotpot tempo hari. Saya merasa sangat ajaib. Dia berhenti sejenak. Apakah kemampuanmu bisa memengaruhi orang-orang di sekitarmu? Saya terkejut. Begitu langsung? Mengapa kamu mengatakan itu? Kenapa kamu merasa seperti itu? Saya menyadari bahwa saya tanpa sadar akan memperhatikanmu. Dia berkata dengan jujur. Dan Tang Ro juga merasakan hal yang sama. Ini seharusnya bukan kebetulan. Sepertinya kemampuanku tidak hanya membuat sesuatu terjadi sesuai keinginanku, tetapi juga memiliki semacam dampak lanjutan pada orang-orang yang terkena dampak langsung. Membuat mereka tanpa sadar memperhatikanku. Bahkan memiliki beberapa pikiran untuk melayani atau mendekatiku. Efek dari kemampuan ini terlalu mendominasi. Mungkin kebetulan. Aku menjelaskan dengan datar. Bahkan aku sendiri tidak percaya. Suan King menggelengkan kepalanya dengan lembut. Menatapku dengan mata berbinar. Lin Fen? Kurasa ini bukan kebetulan. Tang Ro juga mengatakan kepadaku kemarin. Dia tiba-tiba ingin memberimu hadiah. Tang Ro juga ingin memberiku hadiah. Jumlah informasi ini agak besar. Kami semua merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa padamu. Suan King akhirnya menyimpulkan dengan ketakutan. Dengan rasa ingin tahu lebih dari rasa takut di matanya. Aku menatap wajahnya yang begitu dekat. Detak jantungku tidak bisa menahan diri untuk berdebar. Ditatap dari jarak sedekat ini oleh kembang sekolah. Dan mengatakan hal-hal seperti memperhatikanku tanpa sadar. Bahkan jika aku tahu itu adalah pengaruh kemampuan. Sulit untuk tetap tenang sepenuhnya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku memilih jawaban setengah benar setengah salah. Mungkin hanya keberuntunganku yang aneh akhir-akhir ini. Setelah mengatakan itu, aku ingin menampar diriku sendiri. Alasan macam apa ini? Suan King jelas tidak percaya. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Hanya berkata dengan tenang, baiklah. Jika kamu tahu alasannya nanti. Berharap kamu bisa memberitahuku. Setelah dia berkata. Dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, tiba-tiba sebuah pikiran bodoh muncul di benakku. Dia membuka kuncir kudanya. Seharusnya terlihat sangat cantik. Suan King, yang telah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba berhenti tanpa peringatan.
Mengulurkan tangan dan membuka karet rambut yang mengikat rambutnya langsung terurai. Dia sepertinya terkejut sendiri. Menoleh dan menatapku. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan sedikit melankolis. Kemudian dia mempercepat langkahnya dan meninggalkanku. Berdiri di tempat. Rasanya pipiku terasa panas. Apakah terlalu berlebihan menggunakan kemampuan ini untuk hal semacam ini? Namun jauh di lubuk hati ada sedikit kegembiraan dan kepuasan rahasia. Lagi pula, membuat kembang sekolah tidak fokus sehingga tidak mengepang rambutnya karena dirimu. Pengalaman seperti ini, cowok normal mana yang tidak akan merasa senang secara diam-diam? Setelah memverifikasi keberadaan kemampuan itu. Dan setelah mengetahui bahwa dia memiliki dampak lanjutan pada target langsung seperti Swan King dan Tang Ro. Hidupku mulai menjadi kaya, berwarna, dan penuh tantangan. Aku mulai secara sadar mengendalikan perkataan dan tindakanku. Berusaha untuk tidak mengeluh. Tidak membuat janji sembarangan. Menghindari emosi negatif atau positif yang kuat di depan umum. Tapi ini sulit. Pikiran manusia itu aktif. Terutama di lingkungan ramai dan beragam seperti kampus. Misalnya, saat mengambil makanan di kantin. Melihat seseorang menyerobot antrian. Mau tak mau aku mengumpat dalam hati. Kenapa tidak jatuh saja? Kemudian pria yang menyerobot itu benar-benar terpeleset di lantai yang rata. Hampir melakukan split. Makanan dan minuman di piringnya tumpah mengenai tubuhnya. Menyebabkan tawa kecil di sekitarnya. Misalnya, saat di kelas, aku merasa ceramah profesor terlalu membosankan. Aku bergumam dalam hati. Bisakah dia menceritakan sesuatu yang menarik? Detik berikutnya, profesor yang biasanya serius tiba-tiba mulai menceritakan kisah memalukan ketika dia bekerja di pedesaan saat masih muda. Membuat seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Profesor sendiri terkejut setelah selesai bercerita. Melihat catatan kuliah dan meragukan hidupnya. Misalnya, melihat tim basket sekolah berlatih. Salah satu dari mereka melakukan gerakan yang mencolok. Terutama arogan. Aku merasa sedikit kesal. Berpikir untuk pamer? Coba lempar tanpa menyentuh ring. Akibatnya, bola 3 angka pria itu berikutnya. Benar-benar membentuk garis aneh. Bahkan tidak menyentuh ring. Langsung terbang keluar lapangan. Menyebabkan tawa riuh. Pria itu menatap tangannya dengan ekspresi meragukan hidupnya. Hal-hal kecil ini terus terjadi. Meskipun tidak menyebabkan masalah besar. Tetapi rumor tentang keberuntunganku atau sedikit aneh. Berangsur-angsur menyebar dalam skala kecil. Beberapa orang mulai mendekatiku secara sengaja atau tidak sengaja. Entah ingin mendapatkan keberuntungan. Atau dengan tujuan untuk menyelidiki. Swan King kadang-kadang bertemu secara kebetulan. Aku kadang-kadang di perpustakaan. Dia akan diam-diam duduk di seberangku dan membaca buku sebentar. Lalu sesekali mendongak menatapku. Setelah ketahuan, dia dengan cepat menundukkan kepala. Kadang-kadang di jalan menuju gedung pengajaran. Dia akan berjalan mendekat dan menyapa dengan ringan. Menanyakan beberapa pertanyaan tentang kursus. Kata-katanya masih tidak banyak. Tetapi sikap dinginnya yang membawa sedikit ketidaksengajaan. Sikap mendekat. Membuatku sulit menangkisnya. Tang Ro bahkan lebih langsung dan ekstrovert. Dia akan berinisiatif berlari ke bawah asrama kami menungguku dan memberiku beberapa hal kecil yang menurutnya aku butuhkan. Misalnya sebotol minuman yang menurutnya enak. Sebungkus sikap yang dikirim oleh keluarganya. Atau hanya selembar sticky note yang bertuliskan kata-kata penyemangat. Dia selalu tersenyum cerah. Tidak menyembunyikan rasa ingin tahu dan ketertarikannya padaku. Fan luar biasa. Drama kampus dipentaskan bergantian. Dengan pakaian orang aneh. Membuat iri orang lain. Si gendut setiap hari harus mengoceh beberapa kalimat di telingaku. Air liur iri hampir keluar. Aku hanya bisa tersenyum pahit dengan pakaian orang aneh. Sekarang aku seperti berjalan di atas es tipis. Siapa tahu hari apa aku salah mengucapkan sepatah kata pun. Atau sebuah pikiran tidak terkendali. Akan menimbulkan konsekuensi apa? Dan perhatian yang tertarik karena kemampuan ini.
selalu membuatku merasa sedikit tidak nyata. Sore itu, aku dan Tangro sedang mendiskusikan sebuah kelompok di kedai kopi kampus. Tugas? Suasananya lumayan harmonis. Tangro menggigit bibirnya dengan gelisah. Berkedip menatapku dengan mata besar. Lin Fen, menurutmu mengapa kita selalu menemukan hal-hal aneh ini? Seolah-olah ada kekuatan dalam kegelapan yang menarik kita bersama. Hatiku menegang. Wajahku tidak menunjukkan apa-apa. Mungkin itu takdir. Takdir. Tangro memiringkan kepalanya. Tersenyum seperti rubah kecil. Kalau begitu takdir ini terlalu kuat. Aku beritahu kamu. Aku bahkan bermimpi tentang kalian berdua tadi malam. Bermimpi tentang apa aku? Aku tanpa sadar bertanya bermimpi tentangmu di panggung yang sangat besar di bawah. Banyak orang, kamu sepertinya bersinar. Dia berkata dengan sedikit rona merah di wajahnya. Kemudian aku terbangun. Hati berdebar-debar di panggung bersinar. Mimpi ini agak tidak bisa dijelaskan. Tapi aku perhatikan dia berkata. Saat ini, perasaan di matanya tampak lebih jelas. Dampak lanjutan dari kemampuan masih terus berfermentasi. Bahkan mulai memengaruhi alam bawah sadar mereka. Ini membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Tepat pada saat ini, sebuah suara sumbang menyela. Bukankah ini hati keberuntungan kita? Lin Fen? Cukup santai. Berkencan di sini. Aku mendongak. Itu Shao Qiang dari kelas sebelah. Orang ini punya sedikit uang di rumah. Biasanya sangat arogan. Tapi itu membuatku tidak bisa bergerak dengan lembut. Aku mencegatnya. Sudah lama tidak menyukaiku. Tangro mengerutkan kening. Shao Qiang. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kenapa aku berbicara? Shao Qiang memasukkan kedua tangannya ke saku dan berjalan mendekat. Menatapku dari atas ke bawah. Apakah aku salah bicara? Lin Fen? Keberuntungan macam apa yang kamu dapatkan belakangan ini? Bunga sekolah mengirimkan kehangatan. Juga drama menemanimu mengobrol? Mungkinkah kamu menggunakan cara curang? Nada provokatif dalam nadanya sangat jelas. Teman-teman sekelas di meja sekitarnya menatapku. Aku merasa sedikit marah. Tapi dengan paksa menahannya. Tidak boleh marah. Tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Shao Qiang. Kami hanya membahas tugas. Tolong tinggalkan aku. Berbicara dengan tenang sebisa mungkin membahas tugas. Shao Qiang mencibir. Membahas tugas di kedai kopi. Berbohong pada hantu Tangro. Aku menyarankanmu untuk menjauhi orang seperti ini. Dia sangat aneh. Siapa tahu apakah dia memberimu semacam kutukan? Dia belum selesai berbicara. Amarah di dalam hatiku agak tak terkendali. Sebuah pikiran muncul tanpa terkendali. Diamlah. Kau berisik sekali. Detik berikutnya, Shao Qiang, yang sedang berbicara dengan berapi-api, tiba-tiba seperti dicekik lehernya. Suaranya berhenti tiba-tiba. Dia membuka mulutnya, memerah karena menahan napas. Tetapi hanya bisa mengeluarkan suara, hehe. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan panik menutupi tenggorokannya. Batuk dan menggosok dengan keras. Tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Tangro terkejut. Shao Qiang, ada apa denganmu? Orang-orang di sekitar juga berdiskusi dengan ramai. Apa yang terjadi? Tiba-tiba menjadi bisu. Apakah itu karena asma tertawa? Sepertinya tidak. Shao Qiang menunjukku. Matanya dipenuhi ketakutan dan amarah. Sepertinya yakin bahwa aku yang melakukannya. Tetapi dia tidak bisa berbicara. Hanya bisa memberi isyarat dengan malu. Aku tahu kemampuanku lepas kendali lagi. Melihat Shao Qiang kesakitan. Aku tidak merasa senang sama sekali. Malah semakin berat. Kekuatan yang tak terkendali ini. Menyakiti orang lain dan juga orang-orang terdekat. Aku menarik napas dalam-dalam.
Dalam hati aku bergumam. Biarkan dia pulih. Biarkan dia bisa berbicara lagi. Dalam sekejap bergumam. Dia menarik napas dalam-dalam. Hei hei. Kau mengeluarkan batuk dan napas yang hebat. Hai hai. Apa yang kau lakukan padaku? Kalimat pertama setelah dia bisa berbicara adalah menuduhku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku duduk di sini. Bahkan tidak bergerak. Apa yang kulakukan padamu? Mungkin kau terlalu banyak bicara hingga lidahmu tergigit. Kata-kata ini tidak meyakinkan. Tapi Zhao Qiang sendiri tidak bisa mengatakan alasannya. Tapi perasaan tadi terlalu aneh. Dia memelototiku dengan tajam. Dia memelototi Tang Rou dengan tajam. Mengucapkan kalimat. Tunggu saja. Lalu dia pergi dengan malu-malu. Setelah keributan ini, suasana di kedai kopi menjadi sedikit canggung. Tang Rou menatapku. Di matanya selain rasa ingin tahu, ada juga sedikit kekhawatiran. Lin Fen, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Qiang dia. Aku baik-baik saja. Aku menyela dia berdiri. Diskusi tugas sudah hampir selesai. Aku akan kembali dulu. Aku butuh waktu sendiri. Efek samping tadi mulai muncul. Dia tidak hanya membawakanku keberuntungan dalam cinta, tetapi juga membuatku punya musuh. Zhao Qiang hanyalah permulaan. Aku tahu aku sedang berjalan kembali ke asrama. Hatiku berat. Harus segera menemukan cara untuk mengendalikan atau memahami kemampuan ini. Jika tidak, cepat atau lambat akan terjadi masalah besar. Saat aku sedang memikirkan tindakan balasan, ponsel berdering. Itu adalah pesan dari Xuan Qing. Lin Fen, acara seni siswa akan diadakan minggu depan. Kekurangan satu program penutup. Semua orang merekomendasikanmu. Bagaimana menurutmu tentang bernyanyi? Aku tertegun melihat pesan ini. Aku tiba-tiba teringat mimpi yang dikatakan Tang Rou tadi. Kau bermimpi bahwa kau berada di panggung besar dan seolah-olah bersinar. Apakah ini juga pengaruh dari kemampuan itu? Sudah mulai secara langsung mengganggu kehidupan kampusku. Pesan Xuan Qing seperti surat kematian. Kemampuan menyanyiku stabil. Tetap pada level yang mematikan. Biarkan aku naik panggung sebagai penutup. Apakah ini karena takut acara akan terlalu sukses? Harus menambahkan sedikit kecelakaan? Aku segera membalas Su. Teman sekelas. Apakah kamu yakin tidak salah mengirim orang? Aku bernyanyi bisa memanggil Lang Zhao? Balasan Xuan Qing. Dengan cepat membawa semacam tanpa keraguan. Pasti tidak salah kirim. Direkomendasikan secara internal oleh Dewan Mahasiswa. Aku mencoba berjuang. Aku benar-benar tidak bisa. Akan merusak pesta malam Xuan Qing? Tidak apa-apa. Kita bisa berlatih bersama. Aku percaya kamu melihat 4 kata berlatih bersama. Detak jantungku tanpa sadar dibelenggu dan Xuan Qing berlatih adegan ini sendirian. Tetapi segera ditelan oleh kepanikan yang besar saat latihan. Bagaimana jika saat aku berlatih? Otakku tiba-tiba berkedut. Ingin melakukan suara lumba-lumba yang mengejutkan seluruh penonton. Akibatnya memecahkan kaca ruang musik. Apa yang harus dilakukan? Fenge. Kenapa? Wajahmu seperti sembelit. Si gendut mendekat. Aku menyerahkan ponselku untuk dia lihat. Si gendut. Setelah melihatnya, dia menepuk pahanya. Dengan gembira berkata, hal yang baik. Fenge, kembang sekolah secara pribadi mengundang. Bimbingan pribadi. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak pria. Bernyanyi itu apa? Kamu bahkan bisa naik dan belajar menggonggong seperti anjing. Itu juga disebut seni pertunjukan. Aku terkulai tak berdaya di kursi. Kamu tidak mengerti aku. Keberuntungan ini di atas panggung. Siapa tahu akan ada masalah apa. Takut apa ada masalah? Juga masalah wanita cantik. Harus pergi. Si gendut tampak seperti tidak keberatan ada keramaian. Akhirnya,
Di bawah sikap Suan King yang tampaknya tenang tetapi sangat gigih, serta kerinduan tersembunyi di lubuk hatiku untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Suan King. Mengharapkan aku untuk setengah mendorong, setengah menerima. Lokasi latihan ditetapkan di ruang musik yang kosong pada malam akhir pekan. Aku membuka pintu dengan perasaan seperti pergi ke kuburan. Suan King sudah gemetar di sana. Dia berbalik, memegang beberapa lembar partitur di tangannya. Aku gugup dan kikuk, tidak perlu gugup. Mari kita coba nadanya terlebih dahulu. Suan King berjalan ke piano dan duduk, memainkan serangkaian tangga nada yang lancar. Kamu ikut bersenandung denganku mencari perasaannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutku, mencoba mengikuti ritmenya. Akibatnya, begitu aku membuka mulut, suara serak dan sumbang itu bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Benar-benar siksaan bagi telinga. Alis Suan King sedikit berkerut, lalu menghela napas, tapi dengan cepat rileks. Dengan sabar berkata, "Tidak apa-apa. Rileks dan gunakan perut untuk merasakan napas." Dia mengajar dengan sangat serius. Sesekali berdiri, dengan lembut menekan perutku dengan tangannya, membimbingku untuk merasakan cara bernapas yang benar. Ujung jarinya mengirimkan sentuhan dingin melalui pakaian, dengan aroma samar, membuat seluruh tubuhku kaku. Pikiran menjadi kosong. Jangan bicara tentang menggunakan perut untuk bernapas. Aku bahkan hampir lupa cara bernapas normal. Lin Fen, kamu terlalu tegang. Dia menarik tangannya. Masih terlihat tak berdaya. Bagaimana mungkin aku tidak tegang? Maaf. Aku mungkin benar-benar bukan orang yang tepat untuk ini. Kataku dengan sedih. Jangan mudah menyerah. Suan King menatapku dengan tatapan yang sangat fokus. Aku pikir kamu hanya belum menemukan caranya. Dan dia berhenti sejenak. Suaranya sedikit melembut. Aku pikir kamu memiliki potensi dalam dirimu. Hanya saja belum diaktifkan. Tepat pada saat ini, pintu ruang musik didorong terbuka. Tang Ro menjulurkan kepalanya, dengan senyum licik di wajahnya. Wah! Ketahuan. Kak Wan King. Kalian benar-benar berlatih diam-diamnya. Ekspresi aneh melintas di wajah Suan King. Menyadari kecanggungan, dia dengan cepat menjauhkan diri dariku. Xiao Ro? Kenapa kamu datang? Aku dengar Kak Fen akan tampil. Aku datang khusus untuk menyemangatinya. Tang Ro masuk sambil melompat-lompat. Di tangannya ada sebuah tas. Aku juga membawakan permen pelega tenggorokan dan air madu. Kak Fen sudah berlatih keras. Dia secara alami berdiri di sampingku, menyerahkan air madu ke tanganku. Lalu dengan rasa ingin tahu melihat partitur, lagu apa yang dinyanyikan? Lagu Pengejar Cahaya, ini cukup sulit. Kak Fen, bisakah kamu melakukannya? Aku melihat dua wanita cantik di depanku dengan gaya yang berbeda, tetapi sama-sama menyentuh hati. Satu dingin dan fokus. Satu lagi ceria dan antusias. Mereka berkumpul karena kemampuanku. Di sampingku, pemandangan ini seharusnya menjadi impian banyak pria. Tetapi saat ini malah membuatku merasakan tekanan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak terlalu bisa. Aku jujur mengakui. Tidak apa-apa. Aku dan Kak Wan King akan membantumu. Tang Ro menggandeng lengan Suan King, berkata sambil tersenyum. Kami adalah tim pendukung eksklusifmu. Suan King sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Tang Ro, lalu melihatku, akhirnya hanya mengangguk pelan. Jadi, rencana dunia berdua yang semula berubah menjadi bertiga. Suasana latihan menjadi sedikit halus. Kak Fen, cara menyanyimu ini salah? Tang Ro tiba-tiba mendekatiku, hampir menempel di telingaku. Berkata harus mengeluarkan suara seperti ini. Napas hangatnya menyembur di telingaku.
membuat seluruh tubuhku membeku. Suan King berdehem pelan. Xiaoro, biarkan dia mencari sendiri perasaannya. Oke, oke. Tang Ro menjulurkan lidahnya. Tetapi saat Suan King tidak memperhatikan, diam-diam menggaruk telapak tanganku. Fan Ge semangat. Siapa yang tahan ini? Latihan kelompok pertama. Berakhir di tengah suasana harmonis di permukaan namun penuh gejolak tersembunyi ini. Saat mengakhiri gedung latihan vokal ini. Hari sudah larut. Fan Ge. Aku antar kamu kembali ke asrama, ya? Tang Ro berinisiatif menawarkan. Tidak usah. Aku bisa kembali sendiri. Aku segera menolak. Tidak mungkin. Sudah selarut ini. Seorang anak laki-laki sangat tidak aman. Tang Ro merapikan napasnya. Zuang berkata. Menggandeng lenganku dan berjalan menuju asrama. Ziwan King melihat kami, bibirnya bergerak sedikit. Biarkan aku berkata dengan tenang. Hati-hati di jalan. Kemudian berbalik dan berjalan ke arah lain. Aku melihat punggungnya yang menjauh. Hatiku entah kenapa terasa sedikit tidak enak. Fan Ge. Kenapa kamu melihat Kak Wan King, merasa tidak rela ya? Tang Ro menggoyangkan lenganku dan berbicara dengan nada marah. Dengan sedikit cemburu. Tidak, aku menarik pandanganku, ayo pergi. Pada hari pertunjukan. Backstage sangat kacau. Aku diperlakukan seperti boneka oleh staf. Suan King sebagai anggota OSIS. Selalu sibuk. Tetapi tetap menyempatkan diri untuk melihatku sekilas. Memberiku tatapan yang menyemangati. Tang Ro langsung menyelinap ke backstage. Seperti seorang penggemar kecil yang bersemangat. Memberiku semangat dan membantu ke sana kemari. Acara selanjutnya adalah solo dari teman Lin Fen, pengejar cahaya. Mohon dinantikan, suara MC terdengar dari depan panggung. Jantungku berdegup kencang. Jangan gugup. Lakukan saja seperti biasa. Suan King entah sejak kapan sudah berada di sampingku. Fan Ge, semangat. Kamu yang terbaik. Tang Ro memberiku tanda cinta yang besar. Tarik napas dalam-dalam. Aku naik ke panggung. Lampu yang menyilaukan menyinari wajahku. Di bawah panggung adalah kerumunan orang yang gelap. Aku bahkan bisa melihat barisan depan pemimpin sekolah dan Zhao Qiang yang bermuram durja duduk di sudut ketika intro musik dimulai. Aku menggenggam mikrofon dengan erat. Menyanyikan kalimat pertama. Tenggorokanku terasa kering. Mataku bahkan sedikit gemetar. Tawa tertahan terdengar dari bawah panggung. Selesai. Pikiranku kosong. Tepat pada saat ini, aku melihat sekilas Suan di bawah panggung dari sudut mataku. King He dan Tang Ro. Suan King berdiri di sisi panggung. Dengan tangan terkatup. Dengan tatapan yang tulus penuh kekhawatiran dan dorongan. Tang Ro berada di barisan depan kursi penonton. Dengan kedua tangan di mulutnya memainkan harmonika yang tahan dingin. Gelombang emosi yang tak dapat dijelaskan melonjak di hatiku. Bercampur dengan rasa bersalah terhadap mereka. Kemarahan pada ketidakmampuan dan sedikit keengganan. Biarkan aku bernyanyi dengan baik. Setidaknya kali ini, biarkan aku menyelesaikan nyanyian tanpa kesalahan sebuah pikiran yang kuat. Meledak di hatiku. Seolah ada saklar yang dihidupkan. Arus kehangatan tiba-tiba mengalir dari dada ke seluruh anggota tubuh dan tenggorokan. Perasaan tegang itu langsung menghilang. Suaraku menjadi stabil. Jelas. Dan napasku menjadi panjang. Cengkok yang awalnya hanya enak didengar. Saat ini membawa daya tarik yang tak terlukiskan. Setiap nada jatuh tepat pada nadanya. Bahkan menyatu dengan emosi yang tidak aku sadari. Jika kau adalah rasa bersalah di laut, aku adalah buih ombak. Pada suatu saat, cahayamu menyinariku. Aku tenggelam dalam keadaan yang luar biasa ini. Mataku tanpa sadar melihat ke arah Suan King di sisi panggung. Dia juga menatapku. Matanya penuh dengan keterkejutan.
Kemudian semacam cahaya lembut dan cerah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bisikan di bawah panggung. Dan tawa ringan telah lama menghilang. Digantikan oleh keheningan. Ketika nada terakhir jatuh setelah keheningan singkat. Tepuk tangan gemuruh meledak. Saya berdiri di tengah panggung. Diterangi lampu. Mendengarkan tepuk tangan dan sorak-sorai dari penonton. Agak linglung. Berhasil. Mengandalkan kemampuan saya sendiri. Bukankah itu sukses mengandalkan kemampuan yang terkendali itu? Namun, efek samping dari kemampuan itu segera menyusul. Tepat ketika saya membungkuk untuk turun panggung. Sebuah panel dekoratif yang tergantung di atas panggung. Tiba-tiba longgar tanpa peringatan. Langsung jatuh ke arah penonton di bawah. Posisi tepat di area Tangro berada. Teriakan kaget terdengar dari bawah panggung. Tangro ketakutan dan berdiri terpaku di tempat. Jangan berhenti. Hatiku ngeri. Pikiran melonjak dengan panik. Panel dekoratif yang jatuh itu tiba-tiba berhenti di udara. Tangro. Kecepatan menurun drastis. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian jatuh dengan suara gedebuk di kejauhan. Kurang dari setengah meter dari kaki Tangro. Menghasilkan suara tumpul. Hampir saja. Tetapi semua orang ketakutan oleh kecelakaan ini dan berkeringat dingin. Tangro menepuk dadanya dengan terkejut. Kemudian mendongak untuk melihat saya di atas panggung. Matanya dipenuhi dengan kotak ketakutan yang masih membekas. Semacam ketergantungan yang tak terlukiskan. Dan berdiri menyamping. Suan King dengan jelas melihat keterkejutan dan kelegaan sesaat di wajahku. Pandangannya bolak-balik antara aku dan panel dekoratif yang jatuh. Sepertinya dia menghubungkan keduanya. Matanya menjadi sangat campur aduk. Aku dengan tergesa-gesa melarikan diri. Panggung. Jantung berdebar kencang. Suasana kacau di belakang panggung. Aku bersembunyi di sudut. Tidak ingin bertemu siapapun. Lin Fen, suara Suan King terdengar dari belakang. Aku berbalik dan melihatnya berjalan mendekat. Wajahnya tidak lagi rileks seperti biasanya. Tetapi membawa semacam penyelidikan dan kesungguhan. Apakah kamu baik-baik saja? Dia mengangkat suaranya di bawah panggung. Sangat berbahaya. Dia berhenti sejenak. Suaranya sangat rendah. Tetapi kecepatan jatuhnya tidak normal lambat. Hatiku menegang. Suan King mendekat. Satu langkah. Menatap langsung ke mataku. Dengan nada yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Fen memberitahuku. Tentang hotpot hari itu. Tentang bernyanyi tadi. Dan papan itu. Aku merasa seperti sedang mencengkeram sesuatu dengan erat. Sebenarnya ada apa denganmu? Tatapannya seolah menembus jiwaku. Aku tahu aku tidak bisa. Setidaknya tidak bisa menyembunyikannya. Suan King. Tepat ketika aku membuka mulutku. Ketika aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tangro juga bergegas mendekat. Dengan ekspresi cemas di wajahnya, dia berlari ke hadapanku. Kak Fen. Kau baik-baik saja? Aku sangat ketakutan. Tadi sangat berbahaya. Dia menepuk dadanya dengan ekspresi lega. Sepertinya sama sekali tidak menghubungkan keanehan tadi dengan pertanyaan Suan King. Melihat dua gadis di depanku, satu dengan tenang mempertanyakan. Satu lagi sepenuhnya bergantung. Aku berada dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebenaran tentang kemampuanku. Haruskah aku memberitahu mereka? Kebisingan di belakang panggung. Seolah-olah tombol mute telah ditekan. Tatapan Suan King seperti lampu sorot. Membuatku tidak bisa bersembunyi. Sementara Tangro memegang eratku. Aku takut akan lenganku. Sudah ketergantungan. Jika aku menjelaskannya, aku tidak akan punya apa-apa. Agak ragu untuk memberitahu mereka. Apakah aku dewa yang mengucapkan hukum dan diikuti akan dikirim untuk diteliti? Tadi hanya kecelakaan. Pekerja tidak memperbaikinya dengan benar. Akhirnya aku memilih untuk diam.
Suaraku membawa kelemahan yang bisa kurasakan sendiri. Mungkin aku bernyanyi dengan luar biasa. Aku terlalu gugup. Malah merasa lebih lega. Suan King menatapku dalam-dalam. Tatapan itu jelas mengatakan aku tidak percaya padamu. Tapi dia tidak terus mendesak. Hanya berkata dengan ringan. Benarkah? Kalau begitu penampilan supermu. Sepertinya harganya tidak murah. Tatapannya menyapu papan dekorasi yang sudah dipindahkan dengan maksud tertentu. Tapi Tang Ro segera menerima pernyataan ini. Menepuk dadanya. Sudah kubilang. Kak Fen, kamu pasti punya potensi, lihat kan. Meledak di saat-saat genting. Nyanyian tadi sangat bagus. Aku sampai terhanyut mendengarkannya. Matanya berbinar penuh kekaguman. Kepercayaan tanpa syarat ini membuatku semakin merasa bersalah. Setelah pesta malam, tentang penampilanku yang mengejutkan dan kecelakaan panggung yang menegangkan menjadi bahan perbincangan baru. Tapi karakter orang anehku semakin kuat. Kelompok Zhao Qiang meskipun tidak menemukan bukti nyata. Tapi tatapan mereka padaku semakin kejam. Aku berusaha untuk tidak menonjol. Tapi Suan King jelas tidak berencana membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, dia mengajakku bertemu di sudut perpustakaan yang terpencil. Lin Fen, di sini sangat tenang. Tidak akan ada gangguan tak terduga. Langsung ke intinya, dia mendorong sebuah buku tebal di depanku. Ternyata adalah relativitas dan pengantar fisika kuantum. Aku mencari beberapa informasi, kata Suan King dengan serius. Meskipun sains tidak dapat menjelaskan semua fenomena. Tapi mungkin kemampuanmu melibatkan semacam kesadaran yang belum kita pahami. Memengaruhi efek kuantum materi. Aku hampir menyemburkan seteguk darah tua. Apakah pemikiran siswa teladan begitu melompat-lompat? Dari hotpot langsung ke mekanika kuantum. Teman sekelas Suan King. Aku tertawa dan menangis. Mungkinkah masalahnya tidak sesulit itu? Lalu apa sebenarnya itu? Dia bertanya. Dengan tatapan teguh. Melihat tatapannya yang jernih dan serius. Tiba-tiba aku merasa terus menyembunyikannya. Sepertinya bukan solusi yang baik. Suan King sangat pintar. Dan dia tampaknya selain aku. Orang yang paling merasakan dampak kemampuan. Dan orang yang paling bisa menjaga akal sehat. Mungkin bisa mengungkapkan sedikit secara terbatas. Aku menarik napas dalam-dalam. Merendahkan suara. Baiklah. Aku beritahu kamu. Tapi kamu harus berjanji tidak memberitahu orang lain. Termasuk Tang Ro. Suan King mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sepertinya aku membangkitkan kemampuan yang agak istimewa. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Kira-kira apa yang aku katakan? Kadang-kadang akan menjadi kenyataan. Atau ide-ide kuatku juga akan terwujud. Meskipun sudah siap mental. Wajah Suan King masih menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dia terdiam beberapa saat. Baru perlahan membuka mulut. Fen Wei. Aku menggelengkan kepala, tidak tahu. Sepertinya tidak ada aturan. Efeknya juga kadang kuat kadang lemah. Suan King mencerna informasi ini. Beberapa saat, dia mengajukan pertanyaan kunci. Jadi, apakah kamu terhadapku dan Tang Ro juga karena pengaruh ini? Pertanyaan ini langsung mengenai jiwa. Aku tertegun. Kemampuan memperbesar banyak hal. Juga membingungkan banyak hal. Aku menjawab dengan jujur. Tidak bisa membedakan. Suan King menatapku. Penyelidikan di matanya. Berangsur-angsur digantikan oleh emosi yang kompleks. Dia tidak bertanya lagi. Hanya berkata dengan lembut. Aku mengerti, aku akan merahasiakan hal ini. Tapi Lin Fen, kamu harus segera belajar mengendalikan. Sebelum kamu bisa sepenuhnya mengendalikan. Berhati-hatilah sebisa mungkin. Dia berdiri. Bersiap untuk pergi. Berhenti lagi. Berkata sambil membelakangiku. Adapun pengaruh itu, aku akan menilainya sendiri. Melihat punggungnya yang pergi.
Perasaanku campur aduk. Bisa dibilang sudah belak-belakan. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Malah membuat hubungan menjadi lebih halus. Namun, setelah percakapan ini, mentalitasku juga mengalami beberapa perubahan. Karena tidak bisa menghindar. Lebih baik mencoba mengendalikannya. Terlalu pasif seperti ini, terlalu menyesakan. Mulai hari itu, aku mulai dengan sadar melakukan beberapa latihan kemampuan. Tentu saja semua dengan memastikan keamanannya. Aku menghadap pot tanaman sirih gading yang setengah mati di asrama. Setiap hari bersikeras mengatakan satu kalimat. Kamu harus bangkit dan menjadi hijau berkilau. Seminggu kemudian, pot tanaman sirih gading itu tidak hanya hidup kembali, tetapi juga tumbuh sangat subur. Daunnya berminyak, berkilau, bahkan mulai memanjat tembok, gemuk. Dia berdecak kagum dan berkata, sirih gading ini menjadi arwah. Aku menemukan bahwa ketika aku berkonsentrasi, aku bisa membuat target kecil bergerak. Awalnya adalah potongan kertas. Kemudian mencoba pena. Kemudian gelas air si gemuk. Aku menyebutnya latihan menggerakkan benda dengan pikiran. Aku juga menemukan, penggunaan kemampuan tampaknya menghabiskan semacam energi. Penggunaan berlebihan akan terasa lelah. Ini adalah kabar baik. Setidaknya itu menunjukkan bahwa itu tidak tak terbatas. Seiring dengan latihan, kendali atas kemampuanku tampaknya benar-benar meningkat perlahan. Meskipun aku belum bisa melakukan kontrol ekonomi. Tetapi setidaknya aku tidak akan kehilangan kendali dengan mudah seperti sebelumnya. Perasaan secara bertahap mengendalikan kekuatan ini membuatku sangat percaya diri. Bahkan sedikit sombong. Jadi, ketika Zhao Qiang sekali lagi membawa beberapa orang di lapangan basket untuk menghadangku dan berkata dengan nada mengejek, aku hanya bermain curang. Aku memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Zhao Qiang. Aku menatapnya dan tersenyum. Kamu bilang aku bermain curang. Kalau begitu mari kita bersaing secara terbuka. Bersaing dalam hal apa? Zhao Qiang memasang wajah meremehkan. Mari bersaing dalam hal menembak bola. Aku menunjuk ke ring basket, 10 bola. Melihat siapa yang memasukkan lebih banyak. Orang yang kalah di masa depan ketika bertemu lawannya. Aku berjalan mundur. Zhao Qiang seolah-olah mendengar lelucon besar. Hahaha, bersaing menembak bola denganku. Apa kau sudah gila? Siapa yang tidak tahu kau payah dalam olahraga? Katakan saja berani atau tidak. Baik. Kau mencari mati sendiri. Jangan salahkan aku. Zhao Qiang langsung menyetujui dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Kerumunan orang dengan cepat berkumpul untuk menonton. Pertandingan dimulai. Zhao Qiang melempar duluan. Dasar-dasarnya memang bagus. 7 dari 10 bola masuk. Giliran aku. Aku berdiri di garis 3 angka. Memantulkan bola. Merasakan tatapan di sekeliling. Xuan Qing dan Tang Ro entah kapan datang. Berdiri di antara kerumunan dan menatapku. Dengan tatapan khawatir. Juga penasaran, tetap tenang. Aku berkata pada diri sendiri. Seperti melatih peninggalan pikiran. Lempar bola ke dalam ring. Aku menarik napas dalam-dalam. Melompat dan melempar. Bola basket membuat busur biasa di udara. Kemudian dengan suara keras menghantam tepi ring dan terpental. Zhao Qiang dan anak buahnya langsung tertawa. Kerumunan penonton juga bersiul. Wajah lamaku neon, sok keren. Gagal? Kemampuannya tidak berfungsi. Aku tidak percaya mengambil bola kedua. Berkonsentrasi dan melempar lagi. Kali ini bola basket bahkan tidak menyentuh apapun. Zhao Qiang dan yang lainnya sudah tertawa terbahak-bahak. Suara ejekan di sekeliling juga semakin kencang. Ekspresi khawatir juga muncul di wajah Xuan Qing dan Tang Ro. Dahiku berkeringat. Mungkinkah kemampuan ini pilih-pilih tempat atau lemparan? Operasi yang tepat ini terlalu sulit. Tidak bisa.
Tidak boleh mempermalukan diri sendiri seperti ini. Jelek. Bola ketiga di tangan kiriku. Dengan tekad di hatiku. Aku tidak peduli. Bola ini harus masuk. Tidak hanya masuk, tapi juga masuk dengan indah. Lalu, tembakan bersih ke dalam jaring. Dengan segenap kekuatan. Aku melemparkan bola itu. Kali ini, bola basket seolah diberi kehidupan. Menggambar garis yang sangat standar di udara. Bahkan dengan sedikit keindahan, lengkungan super tinggi. Seperti rudal berpemandu presisi yang terbang menuju keranjang. Suara gesekan jaring yang sangat jernih terdengar saat masuk. Seluruh lapangan terdiam sesaat. Senyum Zhao Qiang akan ada di wajahku. Aku tidak berhenti mengambil bola keempat. Bahkan tanpa melihat keranjang. Aku melemparnya begitu saja dan masuk. Suara, swos, lagi, tembakan bersih. Bola kelima. Aku membelakangi keranjang. Melempar bola basket ke belakang. Seolah memiliki mata. Berbelok di udara. Sekali lagi. Tembakan bersih yang akurat. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. Kesepuluh. Semuanya tembakan bersih. Bahkan semakin santai. Bahkan bisa dibilang sulit. Tetapi hasilnya sangat konsisten. 10 bola. Aku gagal di 2 bola pertama, lalu berhasil di 8 bola berikutnya. Dan semuanya adalah tembakan bersih yang enak dipandang. Seluruh lapangan basket sunyi senyap. Semua orang menatapku seperti melihat monster. Tapi ini bukan lagi keberuntungan. Ini adalah fantasi. Wajah Zhao Qiang pucat pasi. Menunjukku dengan bibir gemetar. Tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku berjalan ke arahnya dan menepuk pundaknya. Berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Teman Zhao berinisiatif untuk menghindar dan berjalan memutar. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi mempedulikan ekspresi menarik dari kelompok mereka. Di Suan King dan Tang Rou terkejut, bingung, dengan sedikit kekaguman di matanya. Berbalik dengan gagah dan pergi. Sangat menyegarkan. Ternyata menggunakan kemampuan secara proaktif untuk pamer adalah perasaan seperti ini. Sepertinya aku mulai menyukai kemampuan yang tidak masuk akal ini. Pertempuran di lapangan basket. Membuat nama Dewa Lin Fan saya benar-benar terkenal. Arah postingan di forum juga berubah. Terbukti. Lin Fan tidak beruntung. Dia benar-benar memiliki kekuatan super. Mencari bantuan? Bagaimana cara memeluk kepala besar teman sekelas Lin Fan dengan elegan, menunggu secara online, sangat mendesak. Sekarang tatapan si gemuk padaku telah berubah dari kakak fanku hebat. Menjadi kakak fanku adalah Tuhan. Dia bahkan diam-diam membuat dupa kecil untukku di asrama. Dengan 3 batang dupa elektronik di atasnya. Dengan indah menyebutnya 3 ketukan tangan pagi dan sore. 1 batang dupa pagi dan sore. Untuk memastikan ujian tidak gagal. Aku tak bisa menahan tawa dan mencabut dupa elektroniknya. Tuan Gemuk. Bisakah kita melakukan sesuatu yang lebih manusiawi? Kakak Fan. Bukankah aku mengandalkanmu untuk membawaku terbang? Si gemuk menggosok tangannya. Dengan ekspresi menjilat. Lihatlah dirimu sekarang, kamu memiliki ketenaran. Kamu memiliki gadis-gadis, hanya kurang hehe. Kebebasan finansial. Kebebasan finansial. Kata-kata si gemuk menyadarkanku. Benar. Sekarang aku memiliki kemampuan ini. Mengapa aku tidak mencari cara untuk mendapatkan uang? Makan di kafetaria setiap hari. Sesekali meningkatkan makanan. Dan harus menghitung biaya hidup. Ini tidak sesuai dengan identitasku. Lakukan saja. Pertama, saya mencoba metode yang paling langsung. Saya mengeluarkan uang 100 yuan dan meletakkannya di atas meja, memusatkan pikiran. Dalam hati saya bergumam. Perbanyak salinan. Mata saya hampir kram.
Uang kertas itu masih uang kertas itu, tidak bergerak. Seolah-olah mengejek kepolosanku dalam diam. Tampaknya menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Atau secara langsung mengubah esensi materi. Operasi semacam ini saat ini masih di luar jangkauan kemampuanku. Agak kecewa. Tapi itu masuk akal. Kalau tidak, aku akan langsung mencetak potretku di semua uang kertas di dunia. Berpikir dari sudut pandang lain, tidak bisa langsung menjadi uang. Lalu bisakah aku membiarkan uang datang kepadaku sendiri? Aku teringat berbagai berita tentang rejeki nomplok. Seperti memenangkan lotre ini bisa diandalkan. Sepenuhnya sesuai dengan kategori keberuntungan. Dan legal dan sesuai. Aku segera menarik Fatih ke toko lotre dekat sekolah. Melihat grafik tren padat di dinding. Aku sedikit pusing. Kak Fen, beli yang mana? Bola warna ganda. Fatih bahkan lebih bersemangat daripada aku tentang lotre super. Aku melambaikan tanganku. Jika kamu tidak mengerti itu, beli saja kartu gosok yang paling sederhana. Aku berdiri di depan kartu gosok yang mempesona. Menutup mata. Memusatkan seluruh semangatku. Dengan panik membuat harapan di dalam hati. Semoga aku memenangkan hadiah besar. Hadiah terbesar adalah yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Mengandalkan perasaan. Aku dengan santai memilih 3 jenis kartu gosok dengan nilai nominal yang berbeda. Masing-masing membeli 3 lembar. Kembali ke asrama. Aku dan Fatih mulai menggosok kartu dengan gembira. Lembar pertama tidak menang, lembar kedua. Terima kasih. HP. Lembar ketiga 5 yuan, setelah menggosok 8 lembar berturut-turut, jumlah maksimum yang dimenangkan adalah 20 yuan. Masih sangat jauh dari kebebasan finansial. Tinggal selembar terakhir, legenda emas bernilai 20 yuan. Kak Fen, sepertinya kemampuanmu tidak tertarik pada kartu gosok. Fatih sedikit putus asa. Aku tidak percaya pada kejahatan. Mengambil lembar terakhir dan menarik napas dalam-dalam. Dengan satu tarikan napas, laporkan kuku jariku. Mengikis lapisan, angka pertama tidak cocok. Angka kedua tidak cocok. Ketika angka ketiga, ketika area angka pemenang ketiga benar-benar tergores. Napas aku dan Fatih berhenti pada saat yang sama, angka pemenang. 23. Nomorku 23. Jumlah di bawahnya adalah 200.000. 1 juta. Fatih mencubit pahanya dengan keras. Tiba-tiba mengeluarkan jeritan seperti babi disembelih. Baik. Dia tidak bermimpi. Saudara Fen 1 juta adalah 1 juta ah. Aku juga hebat ah. Jantung berdebar kencang. Tangan gemetar. Meskipun pernah berpikir untuk memenangkan hadiah besar. Tetapi ketika adegan ini benar-benar terjadi di depan mata. Dampak itu masih sulit untuk diatasi. Tenang, tenang. Aku menekan kegembiraan yang hampir melompat. Si gemuk yang diberi keberuntungan, tenang, tenang. Kami berdua seperti pencuri. Menyembunyikan tiket lotre bernilai jutaan dolar itu dengan hati-hati. Sangat gembira sehingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya aku mengambil cuti untuk pergi ke pusat lotre untuk mencairkan hadiah. Setelah dipotong pajak menjadi 800.000. Dengan mantap masuk ke kartu bangku. Melihat deretan angka panjang di mobile banking. Aku merasa seperti menginjak awan. Ini adalah kebebasan finansial. Meskipun hanya kebebasan tingkat pemula. Tetapi bagi seorang mahasiswa, 800.000 benar-benar jumlah yang sangat besar. Kembali ke asrama. Aku dengan royal mengajak si gemuk untuk makan sepuasnya di prasmanan makanan laut termahal di kota. Menghabiskan 2.000 yuan tanpa berkedip. Saudara Fen mulai sekarang. Kau adalah saudaraku sendiri. Tidak, kau adalah ayahku si gemuk. Makan dengan mulut penuh. Berminyak. Kebahagiaan meledak. Dengan uang kepercayaan diri meningkat. Aku membelikan diriku dan si gemuk ponsel model terbaru. Menambahkan mesin game ke asrama. Speaker kelas atas.
Kualitas hidup meningkat pesat. Tentu saja, aku tidak melupakan Suan King dan Tang Ro. Aku masing-masing membelikan mereka hadiah. Untuk Suan King adalah pena merek tertentu yang sangat dia sukai. Sederhana namun elegan. Untuk Tang Ro adalah figur anime edisi terbatas yang sangat dia idamkan. Ketika aku memberikan hadiah kepada mereka, Suan King sedikit terkejut. Melihatnya, lalu melihatku lagi. Dengan tatapan bertanya. Aku tersenyum dan berkata, akhir-akhir ini keberuntunganku lumayan bagus. Aku menghasilkan sedikit uang untuk menyatakan niatku. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Hanya mengucapkan terima kasih dengan lembut. Tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Tangisan yang indah. Reaksi Tang Ro jauh lebih langsung. Dia memeluk kotak figur itu. Sangat senang hingga hampir menari-nari. Jika saja aku tidak menghindar dengan cepat. Dia mungkin langsung menerjang dan memelukku. Kak Fen terlalu baik. Aku sangat menyukaimu. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan. Melihat mereka bahagia. Hatiku juga terasa sangat senang. Perasaan bisa menggunakan kemampuan untuk membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar. Memang sangat menyenangkan. Namun, aku segera menyadari bahwa kekuatan super tidak hanya membawa kebahagiaan. Orang-orang yang dulu hanya membicarakanku di belakang, sekarang menatapku dengan tatapan yang lebih kompleks. Iri dan cemburu. Bahkan ada sedikit rasa iri. Beberapa teman sekelas yang biasanya tidak terlalu sering berhubungan juga mulai berinisiatif untuk mengajakku berbicara. Entah menanyakan cara aku menghasilkan uang, atau ingin meminjam uang. Geng Zhao yang bahkan lebih iri lagi. Menyebarkan desas-desus bahwa uangku ini berasal dari sumber yang tidak benar. Bahkan mengisyaratkan apakah aku terlibat dalam kegiatan ilegal. Pohon besar mudah diterpa angin. Keributan tentang orang yang menjadi tiket lotre yang kedaluarsa belum sepenuhnya mereda. Masalah lain datang menghampiriku. Penyebabnya adalah Tang Ro. Dia mengikuti kompetisi desain animasi antar sekolah. Dan berhasil masuk ke final dengan karya yang luar biasa. Namun tepat sebelum final, seorang peserta lain yang juga sedang didekati oleh Zhao Qiang dari jurusan seni. Seorang gadis bernama Liu Feifei secara terbuka menuduh karya Tang Ro. Menjiplak idenya. Liu Feifei mengeluarkan beberapa yang disebut sketsa desain dan stempel waktu sebagai bukti. Dan membuat keributan di internet. Beberapa warganet dan teman sekelas yang tidak tahu apa-apa mulai menyerang Tang Ro. Mengatakan bahwa dia masuk final karena koneksi. Tang Ro menangis. Dia menemukanku dan Suan King dengan mata bengkak. Merasa sangat sedih. Aku tidak menjiplak ide-ide itu. Jelas-jelas aku memikirkannya sendiri untuk waktu yang lama. Dia memfitnahku, Suan King mengerutkan kening dan menganalisis dengan tenang. Bukti Liu Feifei terlihat sangat kuat. Tetapi stempel waktu dapat dipalsukan. Kita perlu menemukan bukti yang lebih kuat untuk melawan. Aku melihat Tang Ro dengan air mata berlinang. Hatiku dipenuhi amarah yang tak bernama. Dia menindas Tang Ro. Dan terlebih lagi menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Jangan menangis. Aku menepuk bahu Tang Ro. Serahkan ini padaku. Lin Fen. Jangan bertindak gegabah. Suan King menatapku dengan khawatir. Aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi percayalah padaku untuk hal semacam ini. Aku tersenyum. Aku tahu batasanku. Kali ini kita menggunakan cara yang beradab. Cara beradab yang kumaksud sebenarnya adalah menggunakan ceat. Aku menutup mataku. Berkonsentrasi. Mulai membuat permohonan. Biarkan bukti nyata plagiarisme Liu Feifei terungkap. Biarkan semua orang yang tertipu melihat kebenaran. Biarkan keadilan ditegakkan. Aku tidak tahu seberapa besar kemampuan, apa yang kukatakan menjadi kenyataan, dapat membantu menyelesaikan perselisihan antar manusia yang rumit ini. Tapi aku percaya selama niatku cukup kuat, itu pasti akan mempengaruhi sesuatu. Ternyata, kemampuanku sekali lagi tidak mengecewakanku.
Dan efeknya sangat bersih. Bahkan sedikit dramatis. Beberapa jam setelah Liu Feifei memposting tuduhan terhadap Tang Rou, sebuah postingan anonim tiba-tiba menjadi viral di forum kampus. Postingan itu mencatat secara detail seluruh proses plagiarisme Liu Feifei, termasuk bagaimana dia mencuri sketsa desain Tang Rou yang disimpan di komputer publik. Bagaimana dia menyuruh seseorang memalsukan stempel waktu. Bahkan ada beberapa rekaman CCTV yang jelas. Tangkapan layar menunjukkan Liu Feifei pernah menyelinap masuk ke ruang desain klub anime di tengah malam. Bukti tak terbantahkan. Opini publik langsung berbalik. Orang-orang yang tadi memarahi Tang Rou berbalik arah. Mulai menyerang Liu Feifei dengan ganas, orang-orang yang sebelumnya mendukung Liu Feifei juga tercengang. Semua orang menghapus postingan dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Liu Feifei sendiri benar-benar terpana. Dia sama sekali tidak bisa menjelaskan bagaimana rekaman pengawasan dan catatan obrolannya dengan pemalsu bisa bocor. Di bawah tekanan besar, dia harus menghapus postingan. Dan secara terbuka meminta maaf kepada Tang Rou. Mengakui tindakan plagiarisme dan fitnahnya. Pihak sekolah juga dengan cepat mengambil tindakan. Membatalkan kualifikasi Liu Feifei dari kompetisi. Dan memberikan hukuman. Ketidakadilan yang menimpa Tang Rou telah ditebus. Dia berubah dari menangis menjadi tersenyum. Menatapku dengan tatapan penuh rasa terima kasih dan kekaguman yang lebih kuat. Kak Fan, apakah ini yang kamu lakukan? Kamu sangat hebat. Bagaimana kamu menemukan bukti-bukti itu? Dia menarik lenganku. Bertanya dengan gembira, Xuan Qing juga menatapku. Dengan tatapan yang dalam. Dengan sedikit pemahaman dan penyelidikan. Dia jelas mengerti bahwa pasti ada kontribusiku di balik ini. Dan penggunaan kemampuan kali ini lebih kompleks dari sebelumnya. Lebih akurat. Aku berpura-pura tersenyum misterius. Tidak mengakui. Juga tidak menyangkal kesan misterius ini. Terkadang lebih rumit daripada pengakuan langsung. Setelah kejadian ini, citraku sebagai orang yang tidak boleh diganggu di sekolah telah sepenuhnya terbentuk. Insiden Liu Feifei membuatku memiliki pemahaman baru tentang kemampuanku. Dia tampaknya tidak hanya dapat memengaruhi realitas fisik, tetapi juga dapat campur tangan dalam informasi dan sebab akibat sampai batas tertentu. Yang membuatku bersemangat sekaligus sedikit gelisah. Karena ini berarti potensi dan risiko kemampuan menjadi lebih besar. Aku mulai berlatih mengendalikan dengan lebih keras. Aku menemukan, ketika emosiku stabil, dan pikiranku fokus, keakuratan kemampuan akan jauh lebih tinggi. Sebaliknya, jika emosi sedang bergejolak, akan sangat mudah kehilangan kendali. Tidak. Nuansa ini sepertinya tidak buruk. Sejak menemukan kekuatan superku, aku mulai mencoba menggunakannya dengan hati-hati dalam kehidupan sehari-hari saat bersamanya dengan Xuan Qing. Aku terutama suka menggunakan kemampuan kecil ini untuk memberinya beberapa kejutan tak terduga. Suatu sore, kami berjalan berdampingan di kampus. Ngomong-ngomong, aku melihat rambutnya yang tertiup angin. Kenapa kamu begitu saja percaya padaku hari itu? Xuan Qing tersenyum tipis. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Karena aku merasa dengan pacar yang bisa memunculkan hotpot kapan saja, dia dan teman wanitanya seharusnya tidak akan kelaparan. Baiklah. Jadi kamu sebenarnya menyukai keahlian memasakku. Aku berpura-pura hidup dan mengulurkan tangan untuk menggelitiknya. Dia tertawa dan menghindar. Tidak sengaja tersandung. Aku buru-buru mengulurkan tangan untuk menahannya, jarak di antara kita tiba-tiba menjadi sangat dekat, cukup dekat untuk melihat bulu matanya yang sedikit bergetar. Sebenarnya suaranya menjadi lebih pelan. Karena bersamamu selalu ada banyak pengalaman tak terduga. Misalnya, aku menjaga jarak ini dan bertanya dengan lembut. Misalnya, dia berkedip. Mengalihkan topik pembicaraan. Alangkah baiknya jika ada secangkir teh susu panas sekarang. Aku agak kedinginan. Hatiku tergerak. Berkonsentrasi. Memikirkan arah toko teh susu sekolah.
Dan suara yang selalu penuh semangat itu. Beberapa menit kemudian, sebuah suara familiar datang dari belakang. Bukankah itu Kak Fen dan Kak Wan King? Kebetulan aku baru saja membeli teh susu. Membeli ekstra 1 cangkir. Untuk kalian berdua? Tang Ro entah dari mana muncul. Memegang 2 cangkir teh susu di tangannya. Tersenyum dan menyerahkan kepada kami. Suan King menatapku dengan heran. Menerima teh susu? Berbisik? Ini juga yang kamu atur. Aku tersenyum misterius. Tidak menjawab. Setelah Tang Ro memberikan teh susu kepada kami, dia melompat-lompat pergi. Sebelum pergi, dia mengedipkan mata padaku. Suan King memegang teh susu hangat. Wajahnya memerah samar. Trik kecil semacam ini cukup menyenangkan, tentu saja, kataku dengan bangga. Jimat khusus eksklusif. Kami terus berjalan ke depan. Saat melewati hutan kecil, Suan King tiba-tiba berhenti. Ada apa? Aku bertanya padanya, hanya di bawah pohon. Sepasang kekasih yang sedang berciuman wajahnya semakin merah. Berkata dengan suara pelan. Haruskah kita mencari tempat yang sepi juga? Jantungku tiba-tiba berdebar kencang dan aku memusatkan perhatian. Aku diam-diam membuat permohonan. Semoga orang-orang di sekitar sini untuk sementara ingin pergi. Hal ajaib terjadi. Pasangan yang berciuman itu tiba-tiba berpisah. Sang pria berkata, "Aduh, aku ingat PR-ku belum selesai." Gadis itu juga berkata, "Benar. Aku ada rapat yang harus dihadiri." Keduanya buru-buru pergi. Orang-orang lain yang sedang berjalan-jalan di sekitar juga berturut-turut pergi karena berbagai alasan yang tiba-tiba muncul. Tidak lama kemudian, seluruh hutan kecil hanya tersisa kami berdua. Suan King terkejut melihat pemandangan ini. Lalu menatapku dengan senyum tipis. "Ini juga trik kecilmu?" "Yang ini?" Aku mendekatinya. "Coba tebak." Tepat saat bibir kami akan bersentuhan, suara si gendut terdengar seperti bencana dari kejauhan. "Fenge, Fenge. Kamu di mana? Ada masalah?" Kami segera berpisah. Wajah Suan King memerah. Seperti apel matang, si gendut berlari terengah-engah. "Fenge, Zhao Qiang si brengsek itu membawa sekelompok orang. Menunggu kita di gerbang sekolah." Aku menghela napas dan tanpa daya menatap Suan King. Sepertinya waktu romantis selalu singkat. Dia dengan lembut menggenggam tanganku. Dengan sedikit kekhawatiran di matanya. "Hati-hati. Tenang saja." Aku tersenyum penuh percaya diri. Tepat untuk memverifikasi hasil latihan baru-baru ini. Selama aku ada, mereka tidak akan menimbulkan masalah apapun. Hari ini, aku dan Suan King belajar sendiri di perpustakaan. Aku menatapnya, perasaan yang tak terlukiskan di hatiku mulai melonjak lagi. Kebersamaan selama ini membuatku semakin tertarik padanya. Dia pintar dan tenang. Saat aku panik karena kemampuanku, dia adalah satu-satunya yang bisa menenangkanku. Meskipun awalnya dia mendekat karena pengaruh kemampuan itu. Tapi sekarang aku semakin tidak bisa membedakan berapa banyak rasa sukaku padanya yang merupakan sisa dari kemampuan itu. Dan berapa banyak yang berasal dari menghargai. "Ada apa?" Dia sepertinya menyadari tatapanku dan mendongak. Bertanya dengan lembut. "Tidak apa-apa." Aku sedikit panik dan mengalihkan pandanganku. Hanya saja aku merasa soal ini agak sulit. Aku menunjuk secara acak sebuah buku kalkulus tingkat lanjut di depanku. Dia mendekat untuk melihatnya. Mengambil pena dan menulis serta menggambar di kertas buram. "Coba gunakan teorema nilai tengah Lagrange di sini." Dia sangat dekat. Rambutnya sesekali menyentuh lenganku, membawa sedikit rasa gatal. Aroma samar di tubuhnya berputar di antara hidungku, membuat jantungku berdebar kencang. Dan kepalaku sedikit pusing.
Andai saja bisa seperti ini selamanya. Sebuah pikiran muncul tak terkendali. Detik berikutnya, lampu perpustakaan tiba-tiba padam total dengan suara, prak. Bukan mati lampu seperti pemadaman listrik sesaat, melainkan seperti gerakan lambat dalam film. Cahaya berpusat pada kami. Lingkaran demi lingkaran, redup dan redup. Seperti riak yang terus menyebar. Seluruh proses berlangsung selama 3 atau 4 detik. Penuh dengan rasa aneh yang tidak nyata. Seluruh perpustakaan tenggelam dalam kegelapan dan keheningan. Beberapa detik kemudian, seruan dan diskusi mulai terdengar. Ada apa ini? Mati lampu? Tidak mungkin. Lampu jalan di luar masih menyala. Hanya aku yang tahu apa yang terjadi. Dia akan membeku di tempat dengan keringat dingin. Dan langsung turun. Kehilangan kendali lagi. Dan kali ini cakupannya sangat besar. Swan King terdiam beberapa detik dalam kegelapan. Kemudian aku merasakan tangannya menyentuh lenganku dengan lembut. Suaranya sangat rendah. Dengan sedikit desahan yang hampir tak terdengar. Lin Fen? Apakah itu kamu? Aku membuka mulut. Tenggorokanku kering, satu kata pun tidak bisa kuucapkan di hadapannya. Aku seolah selalu tidak bisa menghindar. Aku tidak sengaja. Suaraku serak. Aku tahu suaranya terdengar sangat jelas dalam kegelapan. Dia benar-benar menebak bahwa staf perpustakaan akan segera keluar untuk menjaga ketertiban. Mengumumkan perbaikan sementara. Silakan semua meninggalkan aku dengan tertib. Dan Swan King mengikuti arus orang keluar dari perpustakaan. Di luar, cahaya bulan sangat indah. Menyinari wajahnya. Ekspresinya sangat tenang. Tidak menyalahkan. Hanya sedikit ketidakberdayaan. Maaf. Aku membuat kekacauan lagi. Aku berkata dengan sedih. Tidak apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya menatapku. Dibandingkan dengan ini, aku lebih mengkhawatirkanmu. Jika kamu sendiri tidak bisa mengendalikan, maka kekuatan ini akan selalu berbahaya. Dia berhenti sejenak. Seolah ragu-ragu. Tapi akhirnya tetap mengatakannya. Lin Fen, pernahkah kamu berpikir untuk mencoba mempercayaiku? Mungkin mencari solusi bersama. Akan lebih baik daripada kamu menanggungnya sendiri. Aku tertegun. Menatap matanya yang jernih di bawah cahaya bulan. Sesuatu di hatiku tersentuh dengan lembut. Selama ini, aku takut kemampuanku terungkap. Takut dianggap monster. Terbiasa mengurung diri. Tapi Swan King, dia tahu perbedaanku sejak awal. Namun tidak menjauh. Malah terus berusaha memahami dan membantu. Apakah aku mempercayainya? Aku menatap matanya. Di sana ada perhatian. Ada Lin Fen baik. Ada kekuatan yang membuatku merasa tenang. Baiklah. Aku mendengar diriku berkata. Aku akan mencoba perasaan memiliki seseorang untuk bertarung bersama. Namun Swan King tiba-tiba berkedip. Menunjukkan sedikit ekspresi nakal yang langka. Lain kali kamu ingin menciptakan suasana romantis. Kamu bisa memilih cara yang lebih terkendali. Pemadaman listrik di perpustakaan sedikit berlebihan. Wajahku memerah. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tahu dia terkekeh pelan. Tapi hasilnya lumayan. Jari-jarinya dengan lembut mengaitkan jari kelingkingku. Meskipun hanya kontak singkat. Itu membuat jantungku berdebar kencang. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya. Kembali ke penampilannya yang dingin seperti biasa. Tapi telinganya diam-diam memerah. Jika kita berdiri lebih lama, orang lain benar-benar akan mengira kita sedang berpacaran. Bukankah begitu? Aku berseru. Swan King berhenti. Tidak menoleh ke belakang. Tapi dengan senyum di suaranya, aku melihat penampilanmu dan kedekatan hubungan Swan King denganku. Tentu saja tidak luput dari mata Tangro.
Dia masih akan datang mencariku. Masih lincah dan antusias. Tapi aku bisa merasakan sedikit kesepian dan kecemasan di balik senyumannya. Dia tidak lagi merangkul lenganku tanpa ragu-ragu seperti sebelumnya. Saat berbicara denganku, matanya sesekali melayang ke arah Swan King. Hari ini, Tangro datang mencariku. Mengatakan bahwa final Liga Bola Basket antar jurusan akan segera dimulai. Sekolah kami melawan lawan lama, Universitas Olahraga. Bisakah aku pergi untuknya? Kakak sepupu, semangat. Kak Fen, apakah kamu pergi? Keberuntunganmu sangat bagus. Pergi dan jadilah maskot tim kami. Pasti bisa menang. Tangro memeluk lenganku dan bergoyang. Dengan sedikit nada manja. Aku belum menjawab. Swan King di samping berkata dengan acuh tak acuh. Pertandingan bola basket ramai dan berisik. Jika sering pergi. Jika dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tapi aku mengerti maksudnya. Takut emosiku terpengaruh. Dan membuat masalah lagi. Tangro segera cemberut, Kak Wan King. Kamu terlalu berhati-hati. Apa yang bisa terjadi hanya dengan menonton pertandingan bola? Kak Fen. Benar kan? Kulihat tatapan dingin di mata mereka berdua. Menyiratkan kekhawatiran. Sepasang mata almond terbuka lebar penuh harapan. Tiba-tiba aku merasa pusing. Kenapa rasanya seperti arena pertempuran? Akhirnya aku setuju untuk pergi. Di satu sisi karena aku tidak ingin mengecewakan Tangro. Di sisi lain aku juga ingin menonton pertandingan basket secara langsung. Pada hari final, stadion dipenuhi orang. Suasananya sangat meriah. Tangro menarikku dan Swan King untuk duduk di barisan depan. Sepupunya melihatku dan secara khusus datang untuk menyapa. Bercanda dan berkata, Dewa Fen, andalkan padamu untuk keberuntungan. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Ada seorang pria dari pihak lawan. Gerakannya sangat kotor. Terus-menerus melakukan tindakan curang. Tetapi wasit tampaknya buta dan mengabaikannya. Beberapa pemain dari sekolah kami dicurangi olehnya. Sepupu Tangro bahkan terkena sikut di tulang rusuknya. Kesakitan dan meringis. Seluruh penonton merasa marah. Bahkan sampai marah dan wajahnya memerah. Langsung berdiri dan berteriak mencela orang itu. Orang itu tidak hanya tidak menahan diri, tetapi malah dengan bangga melirik ke arah kami. Dan membuat isyarat vulgar. Amarah di hatiku langsung membara. Ada batasnya untuk menindas orang. Sombong ya? Aku mendengus dingin dalam hati. Biar kamu juga merasakan rasanya ditabrak. Kebetulan giliranmu selanjutnya. Dalam hatiku ada terobosan. Aku berkonsentrasi. Terus mengunci tanah tempat kakinya berpijak. Tepat saat dia mengerahkan kekuatan untuk menendang tanah dan memulai. Kakinya seperti menginjak kulit pisang tak terlihat. Seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dan tiba-tiba menerjang ke depan. Dengan suara gedebuk yang tumpul. Dia jatuh tersungkur dengan keras. Wajahnya meluncur di tanah. Jauh sekali. Bolanya juga terlepas. Seluruh lapangan terdiam sejenak. Lalu meledak dengan tawa dan sorakan yang besar. Karma memang pantas membuatmu terkubur, orang itu tergeletak di tanah. Lama tidak bisa bangun. Sepertinya jatuh dengan cukup parah. Dipapah oleh rekan satu timnya keluar lapangan dengan pincang. Tim telur itu kehilangan. Gerakan kotor ini. Moral inti mereka sangat terpukul. Sementara tim sekolah kami semakin bersemangat. Dan akhirnya memenangkan kejuaraan pertandingan. Seluruh lapangan mendidih. Tangro dengan bersemangat melompat dan memeluknya. Sepupunya tertawa dan tertawa. Dia. Sepupu bahkan dengan bersemangat berlari. Menepuk bahuku dengan keras. Fenshen luar biasa. Kamu benar-benar bintang keberuntungan kami. Di pertandingan selanjutnya kamu harus selalu datang. Swan King di samping menatapku. Dengan senyum tak berdaya di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Seolah berkata,
Sudah tahu kamu akan seperti ini. Aku menyentuh hidungku. Agak merasa bersalah. Tapi lebih banyak merasa lega. Perasaan menggunakan kemampuan untuk menghukum kejahatan memang sangat melegakan. Pertandingan berakhir. Kemudian Tangro bersikeras menarikku. Aku, sepupunya, dan orang-orang dari tim sekolah pergi merayakan bersama. Suan King dengan alasan ada urusan mendahului pulang. Di warung sate suasananya sangat ramai. Sepupu Tangro dan rekan satu timnya bergantian bersulang untukku. Berterima kasih padaku sebagai maskot. Tangro duduk di sampingku setelah minum beberapa gelas bir. Wajahnya sedikit memerah. Matanya juga sedikit sayu. Sambil memanfaatkan yang lain berisik. Saat adu minum, dia tiba-tiba mendekat ke telingaku dengan napas hangat berbau alkohol menyembur ke daun telingaku. Suaranya membawa keluhan dan sedikit tersendat. Kak Fen, apakah kamu menyukai Wan King? Kakak tidak menyukaiku. Tubuhku menegang. Sate di tanganku hampir jatuh ke tanah. Kebisingan warung barbeque tampaknya menjauh seketika. Aku melihat gadis di sampingku dengan mata merah. Dengan sedikit mabuk di hatiku, perasaanku campur aduk. Apakah aku menyukai Tangro? Tentu saja aku menyukainya. Dia ceria dan antusias. Sederhana. Seperti matahari kecil. Selalu menyenangkan bersamanya. Tapi rasa suka ini lebih seperti menyukai adik perempuan atau teman baik. Melihatnya sedih. Hatiku sakit. Aku ingin melindunginya. Tapi itu bukan cinta. Dan Suan King memikirkannya. Di hatiku muncul emosi yang lebih kompleks. Emosi yang lebih tenang. Itu adalah ketergantungan. Itu adalah kekaguman. Itu adalah daya tarik jiwa. Itu adalah keinginan untuk berjalan berdampingan. Melihatnya membuat jantungku berdebar. Menatap matanya membuatku gugup. Itu adalah kemampuan menyukai yang jelas antara pria dan wanita. Mungkin memperbesar kesan baik mereka terhadapku. Mengacaukan batasan awal. Setelah masa pengendapan dan pengalaman bersama ini, aku tahu dengan jelas kemana hatiku condong. Aku memegang bahu Tangro dan membantunya duduk lebih tegak. Menatap matanya dengan serius dan berkata, Xiaoro, kamu adalah gadis yang sangat baik. Ceria dan baik hati. Hangat seperti matahari kecil. Aku sangat menyukaimu. Tapi itu adalah jenis rasa suka pada adik perempuan atau teman baik. Air mata Tangro langsung mengalir keluar. Besar dan besar jatuh ke bawah. Aku segera mengambil tisu dan memberikannya kepadanya. Hatiku juga tidak enak. Maafkan aku, Xiaolong. Aku tahu pada awalnya mungkin karena kamu salah paham. Tapi aku tidak bisa menipumu. Aku juga tidak bisa menipu diriku sendiri. Dia mengambil tisu. Menyeka hidungnya dengan kuat. Berkata dengan suara sengau yang berat. Aku tahu setelah melihat tatapanmu pada King Jie. Aku sudah tahu. Tidak sama lagi. Dia menangis sebentar. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bertanya padaku dengan mata merah. Kalau tidak ada hal-hal aneh itu, apakah kamu akan menyukaiku? Aku terdiam sejenak. Menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu. Mungkin iya. Mungkin tidak. Siapa yang tahu soal takdir? Tapi tidak ada, jika. Kondisi Xiaolong sekarang adalah aku menyukai Suan King. Tangro tertegun menatapku. Lalu menangis lebih keras. Menarik perhatian orang-orang di sekitar. Aku bingung. Hanya bisa menepuk punggungnya dengan canggung. Mungkin sekitar 10 menit. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Mengusap wajahnya dengan tisu secara sembarangan. Sambil terisak berkata, sebenarnya aku juga merasa sedikit senang bersamamu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang, perasaan jantung berdebar itu. Mungkin hanya sekadar mengidolakan. Aduh. Aku juga tidak tahu lagi. Dia menjadi sedikit bingung saat berbicara. Akhirnya berkata dengan putus asa. Sudahlah,
Kalau tidak suka ya tidak suka saja. Tang Ro yang begitu imut ini. Apakah takut tidak ada yang mengejar? Melihat penampilannya yang berusaha tegar. Aku merasa kasihan. Namun juga merasa lega. Lalu, apakah kita masih berteman? Dia menatapku dengan penuh harap. Seperti anak anjing yang takut ditinggalkan. Tentu saja. Aku mengangguk tanpa ragu. Selamanya akan menjadi teman terbaik. Dia akhirnya tersenyum melalui air mata. Meskipun senyumnya masih sedikit dipaksakan. Tapi tatapannya jauh lebih jernih. Kalau begitu sudah beres. Mulai sekarang kamu tetaplah Kak Fanku. Dia tiba-tiba berkedip dengan licik. Jika kamu berani memperlakukan Kak Wan King dengan buruk. Aku orang pertama yang tidak setuju. Setelah mengantar Tang Ro yang mabuk kembali ke asrama. Aku berjalan sendirian kembali ke asrama. Merasa seperti telah menyelesaikan masalah besar. Seluruh tubuh terasa ringan. Cahaya bulan menyinari tanah. Dengan lembut dan dingin. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepada Suan King. Apakah kamu sudah tidur? Hampir seketika setelah pesan terkirim. Balasannya datang. Belum Tang Ro. Apakah kamu baik-baik saja? Aku melihat layar dan sudut mulutku tanpa sadar terangkat. Dia benar-benar menebak semuanya. Tidak apa-apa. Menangis sekali. Sekarang seharusnya sudah tertidur. Dia ragu-ragu sejenak. Masih mengetik di layar. Lalu menghapus. Berulang kali. Akhirnya dia mengirimkan apa yang ada di hatinya. Wan King, ada yang ingin kukatakan padamu. Apakah besok siang di perpustakaan tempat biasa nyaman? Kali ini dia membalas setelah beberapa detik. Hanya satu kata, baik. Melihat kata, baik, singkat di layar. Aku merasa detak jantungku begitu keras hingga bisa menyebabkan gempa kecil. Keesokan sorenya, aku tiba di perpustakaan setengah jam lebih awal. Tempat lama. Duduk dengan gelisah. Ketika Suan King muncul tepat waktu. Aku merasa udara di sekitarku menjadi segar. Dia duduk di depanku. Menatapku dengan tenang. Aku menarik napas dalam-dalam. Merasa lebih gugup daripada menghadapi ujian akhir semester. Wan King, aku menyukaimu. Langsung dan terus terang seperti kemampuanku yang tidak masuk akal itu. Aku melihat bulu matanya bergerak ringan. Rona merah sangat tipis melintas di wajahnya. Tapi matanya tetap tenang. Aku tahu, katanya pelan. Dari setiap kali kamu menatapku. Aku sudah tahu. Lalu apa jawabanmu? Telapak tanganku berkeringat karena gugup. Dia tersenyum tipis. Senyum itu seperti es dan salju yang mencair. Membuat jantungku berdebar kencang. Jika aku bilang tidak bisa. Apakah kamu akan menggunakan kemampuanmu untuk membuatku berubah pikiran? Tentu saja tidak. Saya langsung membantah. Saya menyukaimu. Ini tulus dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Saya tahu dia mengangguk. Dengan mata lembut. Jadi jawaban saya adalah baik. Kebahagiaan besar langsung membanjiri saya. Saya hampir melompat dari kursi. Namun, dia tiba-tiba memasang wajah serius. Ada syaratnya? Syarat apa? Saya langsung duduk tegak. Lain kali, jangan gunakan kemampuanmu untuk mengintipku berganti pakaian. Apakah aku orang seperti itu? Hanya bercanda. Dia tertawa dan berkata, pengakuanmu tidak bisa dikalahkan. Sangat menarik. Aku menatapnya tersenyum cerah. Hatiku sangat lembut. Kalau begitu untuk merayakannya. Saya bertanya ragu-ragu. Saya traktir kamu makan. Di restoran ikan bakar yang baru buka di belakang gerbang sekolah. Kabarnya rasanya enak, oke. Dia mengangguk. Lalu seolah memikirkan sesuatu dan menambahkan, jangan. Biarkan ikan melompat keluar dari piring dan mengaku. Tepat pada saat ini, ponselku bergetar hebat. Itu adalah panggilan berantai pembunuh dari Fatih.
Juga dilengkapi dengan pesan suara. Membukanya terdengar seperti lolongannya seperti babi yang disembelih. Kak Fen, kakek, tolong. Persatuan mahasiswa datang untuk memeriksa kompor listrik ilegal. Mereka sedang menyisir gedung lapis demi lapis. Bisakah kamu menggunakan keberuntunganmu untuk memikirkan cara? Biarkan mereka pergi ke gedung lain. Atau biarkan kader serikat mahasiswa yang memimpin tiba-tiba ingin pergi ke toilet. Jika itu tidak berhasil, biarkan mereka semua mengalami amnesia. Suan King jelas juga mendengarnya menatapku. Dengan senyum cemburu di matanya. Sepertinya, topik barumu telah tiba. Manipulasi yang tepat. Mulai dari menyelamatkan hotpot listrik Fatih. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku merasa ini adalah jalan yang panjang dan sulit. Namun, melihat Suan King di sampingku dengan senyum tipis, hatiku terasa sangat tenang. Bisa mengejar gadis yang disukai. Bisa bercanda dengan saudara. Hari ini benar-benar sangat menyenangkan. Semuanya selesai mencium.